Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Umami, NPM 200108016, Prodi Tadris Biologi kelas A. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber ilmu kalam dan sejarah munculnya persoalan kalam. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada definisi ilmu kalam, yang kedua ada sumber-sumber ilmu kalam, dan yang ketiga ada sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam. Oke, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu ada pengertian ilmu kalam. Menurut bahasa dalam perspektif tauhid, ilmu kalam yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengesahkan Allah. Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Tahukah kalian, ilmu kalam dinamakan ilmu kalam diantaranya alasannya sebagai berikut. Yang pertama, persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan hijrah ialah firman Tuhan atau kalam Allah dan non-azhalinya Quran, kholaq Al-Quran. Yang kedua, ada dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang kembali kepada dalil nakli atau Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan lebih dahulu. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam agama ini dinamakan ilmu kalam untuk membedakannya dengan logika dalam filsafat. Oke, untuk pokok bahasan yang kedua ada sumber-sumber ilmu kalam. Apa aja sih sumber-sumber ilmu kalam itu? Sumber-sumber ilmu kalam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada pemikiran manusia. Sumber ilmu kalam yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, maka pernyataan Al-Quran bisa menjadi standarnya. Menurut Mulyadi Kartanegara, Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan humaniora, ilmu-ilmu alam, terutama ilmu-ilmu agama sebagaimana tertera dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi jannahaihi ila ummamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Untuk sumber ilmu kalam yang kedua ada hadis. Hadis secara bahasa atau etimologi adalah segala sesuatu yang diperbincangkan, yang disampaikan baik dengan suara maupun dengan tulisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, oleh jumhur ulama dikatakan bahwasanya hadis merupakan sinonim dari sunnah. Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam mempunyai sanad sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Adarda Jabir, Abu Said Al-Khudri, Abu Abi Ka'ab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abu Ummah, Watsilah bin Al-Aqsa. Ada pula pada riwayat yang hanya sampai pada sahabat. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antaranya golongan-golongan itu hanya satu saja yang benar, sedangkan yang lain sesat.
Dan untuk sumber ilmu kalam yang ketiga ada pemikiran manusia. Dalam hal ini, baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas maksudnya, atau al-mutasyabihat. Keharusan untuk menggunakan rasio ternyata mendapat pijakan dari beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surat Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubina aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Selain itu, adapun sumber ilmu kalam berupa pemikiran yang berasal dari luar Islam dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Yang pertama, pemikiran non-muslim yang telah menjadi peradaban lalu ditransfer dan diasimilasikan dengan pemikiran umat Islam. Yang kedua, berupa pemikiran-pemikiran non-muslim yang bersifat akademis, seperti filsafat, terutama dari Yunani, sejarah, dan sains. Oke, untuk pokok pembahasan yang ketiga ada sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam. Sejarah yang melatar belakangi munculnya persoalan-persoalan kalam sebenarnya disebabkan faktor-faktor politik setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam ini sering dinamakan Al-Fitan Al-Kubra, yang merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan tidak kafir, atau siapa yang keluar dan tetap Islam. Sejarah perkembangan ilmu kalam sebetulnya sudah dimulai sejak berkembangnya peradaban manusia pertama pada masa prasejarah, sejarah animisme dan dinamisme, atau sejak pencarian manusia akan Tuhannya. Menurut Tengku Muhammad Asy-Syidik dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam, istilah ilmu kalam baru dikenal pada masa Bani Abbasiyah, sesudah terjadi banyak perdebatan pertukaran pikiran serta bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat seperti membicarakan materi, susunan tubuh, hukum-hukum zat, dan lain-lain. Dari situlah lahir suatu ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu yang dinamakan dengan ilmu kalam. Dalam sejarah masuknya ilmu kalam, terdapat dua aliran pokok, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional dicetus oleh kaum Mu'tazilah dengan tokohnya Abu Husil al-Alaf, An-Nazan, Mu'ammar bin Abad, Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar, dan Al-Jubai. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ini telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat untuk menangkis argumen-argumen filosof yang dikemukakan oleh lawan mereka. Menurut aliran Mu'tazilah, akal dapat mengetahui adanya Allah, kewajiban berterima kasih kepada Allah, perbedaan antara yang baik dan yang jahat, serta kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Dengan demikian, akal dalam aliran ini menempati kedudukan paling tinggi. Di pihak lain, aliran tradisional tidak memberikan kedudukan dan kemampuan terhadap akal, karena sebelum lahirnya agama, kemampuan akal hanya terbatas mengetahui adanya Allah. Adapun untuk mengetahui setelah itu, di luar kemampuan akal, kaum Asy'ariyah termasuk aliran yang mempelopori aliran tradisional dengan tokoh-tokohnya antara lain Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Banyak pendapat mengatakan bahwa munculnya aliran-aliran kalam banyak dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan politik dan historis. Sebagian lagi berpendapat bahwa pertumbuhan aliran ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor dari Al-Quran dan pemahaman terhadap isi Al-Quran, dari umat Islam sendiri dan kebudayaan asing serta agama-agama selain Islam. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Gimana teman-teman? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.